Pertanyaan saya belum dijawab, Ustaz. Apakah khilafah Islamiyah tepat untuk menjadi solusi di negara kita? Jadi sebenarnya kalau kita paham tentang khilafah Islamiyah, itu pasti solusi, ya. Inilah solusi yang paling bagus, tetapi bukan hanya solusi negara, ya. Ini solusi keselamatan kita masing-masing. Kalau kalau di dalam negara kita itu setiap orang menggunakan khilafah Islamiyah sebagai patokan pemerintahnya, pasti negara kita akan aman. Tetapi khilafah Islamiyah ini tidak dipaksakan ke dalam sebuah negara, sehingga orang-orang yang tidak memahami tentang khilafah Islamiyah terpaksa mengikuti ini. Jadi yang saya maksudkan di sini adalah khilafah Islamiyah itu diajarkan kepada setiap orang, sebagaimana syariat Islam ajarkan kepada setiap orang. Kalau setiap orang itu memahami syariat Islam, maka syariat Islam itu sangat menjadi solusi bagi negara kita. Ya, kita akan berada dalam sebuah lingkup negara yang aman, tentram, damai. Ya, karena didasari oleh Islam, didasari oleh syariat Islam kalau saya bahasakan tadi, ya. Itu kalau kita paham. Yang menjadi masalah sekarang, ya, khilafah Islamiyah ini kelihatannya agak melenceng dari, bahkan saya katakan melenceng sangat jauh, bukan agak melenceng. Melenceng sangat jauh daripada tujuan sebelumnya ketika Allah menciptakan khalifah di muka bumi. Jadi khilafah Islamiyah dikatakan sebagai kepemimpinan Islam, itu artinya bahwa diri kita ini jangan dikuasai oleh hawa nafsu, jangan dipimpin oleh hawa nafsu, atau bahasa lainnya, jangan dipimpin oleh wanita, karena wanita itu adalah hawa nafsu, jasad kita sendiri maksudnya dalam hal ini. Kalau setiap orang di negara kita banyak yang dipimpin oleh hawa nafsu, kita akan mendapatkan kekacauan dalam negara kita ini. Tapi kalau khilafah Islamiyah itu artinya setiap orang itu dipimpin oleh ruhnya, ya. Dia harus mengikuti ruh. Ya, dia mengikuti Isa. Karena ruh inilah sumber-sumber kebaikan dalam diri kita. Setiap orang punya sumber kebaikan dalam dirinya, namanya ruh. Jadi kalau setiap orang mengikuti ruhnya, maka setiap orang akan menghasilkan atau akan mengangkat nilai-nilai kebaikan, akhlakul karimah dalam dirinya. Kalau setiap orang seperti ini, pasti negara kita akan aman-aman saja, akan tentram, bahagia. Jadi jawaban saya adalah, apakah khilafah Islamiyah tepat untuk menjadi solusi di negara kita? Ya, seharusnya bukan hanya negara kita, seluruh dunia, seluruh manusia akan menjadi solusi ketika khilafah Islamiyah itu diangkat. Dalam artian kita mesti paham bahwa khilafah Islamiyah itu tidak ditekankan, tidak diperuntukkan kepada setiap orang yang belum mengerti, ya. Harus diajarkan kepada setiap orang, ya, kepada setiap orang, supaya jangan menjadikan hawa nafsunya sebagai pemimpin. Ya, jadikanlah ruh dalam dirimu itu sebagai pemimpin. Jadi bagaimana caranya? Kita mesti kenali dulu yang mana ruh dalam diri kita. Kita mesti belajar dulu tentang kitab, ya, tentang agama. Dalam hal ini kita belajar tentang agama, ya, karena ruh itu adalah fitrah kita. Ruh ini adalah agama, ruh ini adalah Islam, ya. Isa itu adalah Islam yang bisa mengangkat akhlakul karimah yang ada dalam diri kita. Oke? Jadi jawaban saya, ya, insya Allah merupakan solusi yang sangat tepat. Tapi dengan catatan, ya, kita mesti mengerti khilafah Islamiyah. Kalau yang sekarang saya tidak bisa katakan ini sebagai solusi dengan melihat khilafah Islamiyah yang diperjuangkan oleh saudara-saudara kita yang lain, ya, sepertinya bukan seperti ini khilafah Islamiyah. Ini kekuatan hawa nafsu yang tersembunyi, ya. Saya bahasakan seperti itu, mohon maaf saja. Ya, karena memang kita berawal dari, ya, bergolong-golongan. Khilafah Islamiyah ini kelihatannya memperjuangkan golongannya, padahal tidak seperti itu. Khilafah Islamiyah itu tujuannya mempersatukan seluruh umat manusia.